1, 2, 3. Halo, selamat datang di Serangga Satu Channel bareng aku Ardiansa dan kita lagi di segmen movie review. Tapi kali ini aku nggak sendiri, aku ada bareng sama siapa ini? Halo, aku Rizka. Iya, dan kita akan nge-review apa? Review film yang kemarin kita tonton. Apa tuh? Apa ya? Lupa judulnya. Kita akan nge-review film Insidious ke-5, yaitu dengan judul The Red Doors. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nah kali ini spesial nih karena aku review bareng Rizka. Kita akan review film Insidious. Nah, ini fun fact aja Riz, kamu nggak tahu apa ya? Kalau Insidious ke-5 ini kan Insidious sudah ada 4 nih. Iya, 4. Dan ini adalah kelanjutan dari film Insidious yang kedua. Iya, jadi kalau kalian nggak tahu urutan film Insidious itu secara timeline itu adalah Insidious 3, Insidious 4, Insidious 1, 2 baru ke 5 gitu. Rizka masih ingat nggak Insidious 1, 2? Nah, fun fact-nya nih ya. Aku tuh baru nonton yang kelima. Kamu nggak nonton 1, 2, 3, 4? Sama sekali? Sama sekali enggak. Oh, pantas Itu kemarin fun fact-nya. agak bingung-bingung sama filmnya ya? Sebenarnya nggak bingung sih, cuman agak takut jump scare-nya aja. Karena kan takut. Tapi alasan nggak nonton 1, 2, 3, 4 kenapa? Ya itu. Oh, takut horornya. Horornya. Makanya kemarin aku bingung. Ini kan film horor, aku tahu Rizka nggak suka film horor, tapi kok Insidious, ayo. Kepo. Oke, berarti ya abis ini kamu harus nonton yang 1, 2. Kepo gimana sih nonton horor di bioskop itu? Karena kan genreku beda, bukan horor gitu loh. Makanya dari 1, 2, 3, 4, 5 baru nonton 5. Oke, berarti nanti harus nonton yang 1, 2 karena yang 1, 2 itu emang yang paling bagus. Jadi kalau dari 4 Insidious sebelumnya, 1, 2 itu emang paling the best ya, sih. katanya 1, 2 kan. 1, 2 ya, dan ini lanjutan dari yang keduanya kayak gitu. Berarti ini aku ceritain sedikit nih. Ini buat kita ngobrol-ngobrol aja lah. Ini reviewnya kita review ngobrol-ngobrol aja nanti yang bagusnya seperti apa. Jadi kalau di Insidious 1, 2 ini kan ceritain sebuah keluarga. Ini di sini berlanjut ya, ada ayah, ada ibunya, ada lupa namanya, ada Carl, kemudian sama si ibunya itu, kemudian punya 2 anak cowok, si Dalton sama satunya lagi yang kecil aku lupa namanya itulah gitu. Jadi kalau yang di Insidious 1 itu kan si anaknya. Jadi kalau Insidious itu kan dia konsepnya kayak lucid dream. Tahu lucid dream nggak? Lucid dream tuh kayak kita pindah alam pada saat tidur. Nah, itu. Jadi kalau di Insidious 1 tuh yang Dalton ini, yang anak kecil ini, dia yang kepindah alam, dibantu bapaknya ternyata punya kemampuan yang sama gitu. Dia juga bisa kayak menjelajah kayak gitu. Jadi bapaknya, iya, kalau di Insidious 1 tuh bapaknya ngejemput anaknya. Nah, kalau kedua balikannya, anaknya ngejemput bapaknya karena bapaknya ternyata kejebak gitu di film keduanya. Nah, jadi kayak ini tuh kayak kemampuan di Insidious 5 itu di awal diceritakan ini kayak kemampuan yang turun-temurun gitu. Dan cara untuk ngehenti ini ya si bapak sama anak ini harus dihilangin ingatannya gitu. Jadi mereka dibuat lupa gitu lah soal kalau mereka itu punya kemampuan itu gitu. Makanya di film yang kelima ini kan kayak mereka itu kayak lupa semuanya dan makin kesini makin inget lagi gitu, dan teror hantu-hantunya mulai muncul lagi after gitu. 9 tahun kan. After 9 tahun dari film yang keduanya gitu, dan ternyata ya bapaknya udah cerai sama si ibunya kayak gitu. Nah, kalau dari Rizka sendiri yang menarik dari film ini apa, Mas? Yang menariknya itu perpindahannya alam itu, karena aku baru nonton nih yang horor kayak gitu. Sebenarnya aku tuh nonton, tapi bukan yang ini Insidious, yang horor tuh biasanya bukan di bioskop tapi Netflix aja. Yang ringan-ringan gitu kan. Takut kalau di bioskop karena kemarin mungkin rame-rame jadi oke deh coba gitu kan. Nah, terus kalau yang itu jump scare-nya sih pastinya yang bikin aku nggak lihat sama sekali. Tadi kamu cuma dengerin musiknya doang. Tapi kan kamu berarti nggak tahu ya, kalau Insidious itu kan emang yang paling terkenal kayak musik jump scare-nya yang benar-benar menggugar gitu kan. Musiknya ada khasnya sendiri kan. Musik Insidious kalau nggak salah gitu sih katanya. Nah, itu jump scare-nya sama alur ceritanya karena itu apa ya? Beda di alam lain gitu loh. Jadi sensasinya tuh ceritain ya nggak biasa gitu. Nah,
segitunya. Tapi kan sih. memang horor yang memulai tren horor yang kayak musik yang ya tadi dibilang Insidious musik atau apalah itu memang Insidious 1 dulu kan heboh banget gara-gara dulu jumpscare kayak gitu tuh jarang gitu. Tapi kalau makin kesini udah saking kebanyakan dan mungkin beda kalau Rizka tadi sensasinya kan karena baru kali ini nontonnya Insidious ya. Kalau aku kan gara-gara udah sering nonton yang versi Insidious terus Indonesia juga horornya ngikut-ngikutin dengan musik jumpscare itu jadi kayak bagi aku sih jumpscare-nya di Insidious 5 ini kayak udah beberapa udah ketebak gitu sih munculnya di mana itu. Kalau kamu nebak enggak? Karena baru pertama enggak. Bisa tiba-tiba musik tiba-tiba gitu kan. Ini gitu loh. Emang bener-bener nggak ngelihat gitu karena ya soalnya aku orangnya kepikiran. Oh, oke. Kepikiran. Nah, Tapi kepikiran banget. Ngelihat setannya nggak? Enggak ngelihat. Nggak ngelihat. Kalau aku ngelihat setannya aku bakalan kepikiran. Oh. Gitu loh. Ya aku nggak ngelihat. Tapi ya ngelihat ceritanya sih. Oh ya ini gitu loh. Perpindahan ke alamnya itu. Proyeksi apa kemarin? Proyeksi astral. Ya proyeksi astral itu. Iya ya, sebenarnya proyeksi astral, lucid dream atau apalah kayak istilahnya kalau orang Jawa mah ketindihan gitu. Iya, mungkin ketinggalan. Konsepnya lebih ke situ gitu. Jadi kalau di Insidious itu kan kayak pindah alam dan kan kalau secara sinematiknya kan kelihatan ya. Jadi ketika dia pindah alam tuh kayak warnanya lebih gelap, dibikin warna biru kayak gitu. Dan tapi kalau ada film Insidious berikutnya lagi kamu bakal nonton nggak? Mungkin nontonnya sih ya, Tapi cuma rame-rame? nggak ini. Oh, nggak lihat lagi. Intinya tuh nggak ngeliat si setannya itu gitu loh. Terus apa lagi yang menurutmu yang bagus di film Insidious 5 ini? Yang bagus jadinya nggak flat gitu kan. Ada yang temennya Dalton itu yang bikin nggak flat, yang cewek yang itu ceweknya loh. itu, Iya. iya. Jadi kan nggak semuanya tuh kayak gini loh. Takutin dia itu ada sensasi gimana ya gitu loh. Iya. Tapi nggak tahu ya kenapa ya makin belakangan banyak banget film-film yang punya temennya itu yang ya ini bukan rasis atau apa, cuma maksudnya beda ras kayak gitu. Jadi satu mungkin ini lagi ada campaign juga sih dari Amerika di segala macam perfilman lah gitu. Tapi ini juga memberikan sisi warna lain gitu karena ini. Tapi aku yang tertarik justru ininya sih kelas seninya itu. Cuman sayangnya kayak porsinya terlalu dikit menurut aku. Kayak dia kayak cuman ngebuka masa lalu doang, tapi itu cuman ada 2 scene kelas itu dan menurut aku harusnya itu bisa kayak menggali lagi gitu ya. Aku seneng juga sih itu bagus ya banget kan. Kelas seninya itu kan kayak jadi kayak si dosennya itu. Jadi waktu si Daltonnya untuk ngebuka masa lalunya itu menurutku harusnya bisa digali lagi di kelasnya gitu loh. Jadi kayak dibanyakin di kelasnya lagi kan. ya gitu. Kita jadi tahu sisi kelas seni. Kelas seninya iya walaupun di kampus lain, di kampus luar negeri gitu kan. Iya, walaupun ini di sisinya ya sisi sudut pandangnya si Daltonnya ini kayak gitu ya. Tapi kalau dari Rizka yang yang istilahnya nangkep lagi gitu secara ceritanya atau mungkin Rizka nemuin kayaknya ada yang kurang di film ini apa nih? Kalau aku sih mungkin bisa diceritain lebih lagi di bagian yang Elis atau Eli ya? Yang menceritain dia yang di YouTube proyeksi astral gitu loh. Iya, Elis apa Eli gitu ya, gitu kan. Nah itu. Nah, jadi Elis itu mati di film Insidious kedua. Oh, gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya malah justru kekurangan di film Insidious 5 ini. Jadi Insidious itu sebenarnya yang yang ikonik di film Insidious itu ada 2, satu Elis sama timnya yang 2 cowok di YouTube juga itu kan. Sebelum Elis kan ada 2 cowok. Jadi itu tim itu yang muncul di Insidious 1, 2, 3, 4. Terus sama yang ikonik lagi yaitu perpindahan alamnya, terus pintu merah. Kan di sini juga ceritanya pintu merah juga kan. Nah, sebenarnya ikoniknya itu gitu. Jadi menurut aku kekurangannya di film Insidious 5 ini jadi kesannya kayak bukan film Insidious. Beda cerita lagi gitu, apa enggak? Karena nggak ada Elisnya itu. Elisnya kan di sini cuma muncul itu doang. Iya. Jadi kalau di 1, 2 dia kan mati di film kedua. Di 3, 4-nya itu kan dia ceritanya sebelum dia mati. Jadi sebelum cerita yang ke-1. Makanya film Insidious ya nggak bisa dipisahkan dari Elisnya ini gitu karena kalau dulu itu kayak waktu pindah ke luar alam, misalnya waktu dia pindah, itu tuh kayak Elis sama timnya itu punya alat-alat unik gitu loh. Alat-alat unik untuk berkomunikasi kayak gitu. Makanya kerennya Insidious itu karena ada caranya untuk kamu bisa komunikasi ke beda alam, tapi itu kayak teknologi kayak kamu nonton Ghostbuster nggak?
Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nah, kalau Ghostbusters kan kayak alat-alat buat nangkap hantu tapi benar-benar alat itu kan. Oh, jadi gitu. jadi Insidious itu malah justru yang menariknya itu di situnya gitu. Nggak cuman masalah pindah alam doang. Makanya ini aku ngerasain kalau Insidious 5 ini kurangnya malah justru di situ gitu. Jadi kayak karena nggak ada tim Alice-nya itu. Jadi ini kayak kesannya kayak kesan film horor biasa, cuman memang ada si Red Door-nya ini gitu. Iya. Terus kalau dari aku ya, aku merasa ada yang kurangnya lagi karena si hantu merahnya ini, hantu merah ini tuh muncul terus di film Insidious 1, 2 itu muncul, 3, 4 aku lupa ya. Nah, cuman kita nggak tahu ceritanya si hantu merah ini loh. Cerita belakangnya. Iya, kalau dia iblis doang sih nggak apa-apa. Kayak kalau kamu nonton The Conjuring kan ada yang falak gitu. Itu kan dia sebenarnya cuma iblis doang, nggak ada ceritanya. Cuman kalau di Conjuring itu dulu ada setan yang pakai tudung warna hitam. Itu sebenarnya ada sih di film ini, ada satu sketsa yang nunjukin itu. Bahkan di akhir, kamu tutup mata kayaknya. Apa yang setannya? Yang cewek gitu. pakai tudung hitam. Enggak ingat ya? Yang waktu malah. bapaknya mau mukul palu kan terus. Aku lihatnya palunya doang. Doang. Iya, nah si perempuan tudung hitam itu kan sebenarnya dia setan utamanya di Insidious 2 tuh. Itu ada ceritanya. Dia itu kayak sebenarnya itu kan tuh perempuan pakai tudung merah ya, tapi itu sebenarnya laki-laki pakai gitu. riasan kayak gitu. Jadi ada ceritanya gitu. Nah, orang-orang yang nonton Insidious, karena kan ini bilangnya Insidious terakhir. Orang-orang mau nonton ini tuh harapannya pengen tahu sebenarnya si hantu merah itu siapa gitu. Dan di sini nggak diceritain, itu jadi kayak akhirnya ekspektasi para penonton yang pengen tahu si iblis merah ini malah nggak dapat gitu. Makanya aku bilang ini bukan Insidious ya karena gara-gara itu gitu. Jadi kayak film horor biasa, cuman kalau dari sisi cerita sebenarnya ini bagus. Iya sih. Kenapa dia menghantuinya itu ya? Nggak diceritain ya? Nggak diceritain. Ya itu nggak. Sebenarnya kalau nggak menghantuinya sebenarnya ini sih. Jadi simpelnya kalau kamu bisa ketika kamu pindah alam, itu kan tubuhmu kosong ya. Iya. Nah itu banyak hantu-hantu yang pengen masuk ke tubuhmu. Sebenarnya alasan utamanya itu gitu. Cuman si hantu merah ini emang udah ngincer dari lama, cuman gagal terus kan gitu. Cuman ngincernya itu gara-gara itu yang gak diceritain gitu. Karena kan dari film pertama dia muncul murus si si muka merah ini ya. Sedangkan si yang perempuan tudung hitam tuh dia ada ceritanya gitu. Nah, harusnya sih ada story-nya ya. Iya, karena ikonik banget sih hantu muka merah ini tuh kayak muncul terus kayak gitu. Makanya kok pas sih di film ini nggak diceritain ya aku sih agak kecewa gitu. Maksudnya kenapa nggak diceritain, padahal ini judulnya udah The Red Door. Terus iblisnya ya memang si iblis merah ini yang bakal jadiin musuh ya, yang kurangnya di situ. Cuman balik kalau untuk secara cerita ya ini bagus-bagus aja gitu. Cuman aku bilang ini sebagai cerita horor bagus, cuman untuk film Insidious ini kayak bukan Insidious lagi kayak gitu. Dan sutradaranya itu ganti ya katanya. Pemeran bapaknya. Iya ganti kan dari yang 2 sama 1. Kalau nggak beda sih. 1, 2 itu James Wan, 3, 4 tuh udah ganti, tapi yang kelima juga ganti lagi. Nah si kelima ini kan sutradaranya si itunya sendiri, yang pemeran bapaknya. Oh gitu. Jadi ini debut sutradara film horornya si Patrick Wilson kalau nggak salah namanya kayak gitu. Dan ya kelihatan kan secara penceritaannya agak beda gitu. Makanya kamu nonton lah 1 yang 2. Itu paling serem sih sebenarnya. Harus ada temennya sih aku kalau nonton horor kayak gitu. Biasanya ramean gitu. Pulang ngampus, nontonnya di Netflix gitu, baru aku berani gitu, walaupun ya nutup-nutup. Coba tapi emang di 1, 2 paling serem sih. Menurut aku itu paling serem. 3, 4 itu biasa aja. 3 yang paling jelek kalau nggak salah. 3 apa yang 4 sih yang paling jelek. Yang 3 yang lumayan lah gitu. Dan yang 5 ini aku nggak bilang jelek, aku bilang ini bagus, tapi ini bukan Insidious aja sih kalau menurut aku kayak gitu ya. Ganti gitu. Terus apa lagi? Ada lagi nggak yang mau kurang di film ini gitu? Ya itu nggak diceritain apa ya? Kenapa sih itunya tuh nggak ada gongnya habis keluar dari alamnya, masuk ke alamnya, Ding. Nah itu kenapa harus kayak gitu loh? Iya. Akhir cerita dari habis masuk terus mau keluar nggak apa ya?
nggak mengalami hal itu lagi gimana Iya, sih gitu iya, loh iya. dari itunya sih. Oh iya benar kayak buat baliknya lagi Iya, itu. pengen mengakhiri gitu kan. Itu kan intinya kan pengen aku nggak mau gini lagi loh gitu kan. Iya, terus sama pas di konklusi akhirnya itu yang kan si bapaknya kan dia nutup pintunya itu Iya. kan, terus pintunya hilang gara-gara lukisannya Iya, dihapus. ditemen. Itu tuh nggak ada hubungannya gitu, maksudnya kayak Iya sih. apa koneksinya antara lukisan sama pintu di alam sana kayak Iya. gitu kan dia kamu lihat kan yang scene terakhir dia ngecat pintunya. Yang jadi hitam nggak sih? Iya yang jadi hitam. Terus di alam sana juga pintunya tiba-tiba ketutup gara-gara tintan si lukisannya kan tuh nggak ada hubungannya. Maksudnya nggak ada hubungannya antara lukisan itu sama Ceritanya itu. cerita Di bukan cerita dalamnya. dunia alamnya Dunia itu alamnya gitu maksudnya itu mungkin secara seni ya kayak secara penceritaan film mungkin dia sutradara mikir wah ini kayak keren nih dihubungin antara lukisan sama dunia sananya untuk ngakhirinya tapi malah justru ini. aku kurang kayak gitu kayak apa hubungan coba sama lukisan itu gitu karena emang dari awal nggak pernah ada hubungannya lukisan itu kan lebih ke ngebangkitin ini aja sih ingatannya si Dalton aja kan sebenarnya kayak gitu sama ya ngehubung-hubungin sama ini aja soalnya lah. kan biasanya kalau seni lukis itu imajinasi mainnya. Imajinasi, mungkin pengalaman pribadi Iya, segala bagus macam sih gitu. sebenarnya Iya, itu, cuman iya. ya kalau tiba-tiba lukisannya itu ada sambungannya sama si dunia astralnya itu jadi kurang gimana ya? kayak gimana kayak gitu. Itu harusnya dikasih cerita akhirnya itunya sih dari Ellie-nya itu. Iya, sama si hantu ini loh, hantu yang pembulian itu Yang di kamar mandi. yang di kamar mandi. Nah itu gimana? Nggak tahu itu. Nggak tahu Maksudnya aku juga eh, tiba-tiba nggak sih? iya. Kalau tiba-tibanya mungkin enggak, cuma maksudnya aku harapannya kayak dia itu bakal diceritain lebih gitu kayak Iya. dia penyebabnya kenapa gitu karena kan dia kayak ngasih petunjuk kan kayak tutup pintunya Iya. gitu cuman nggak tahu kayak cuman hantu seliweran jadi kayak ditempatin di hantu ini tuh kayak ditempatin di situ cuman buat ngasih clue aja ke si Daltonnya gitu Itu kan di si Dalton ini lihatnya di dunia nyata kan? dunia nyata Dunia nyata bukan di dunia alam lain. Sedangkan cerita ini di alam lain. enggak juga Insidious hantunya muncul di dunia nyata juga. Dunia nyata juga yang mana? Enggak, paman ini jadi si hantu ini tuh tetap bisa ngeganggu. Oh, di nyata juga ngeganggu. Tetap bisa karena kan dia sebenarnya sensitif juga kan. Sensitif. Jadi kalau orang yang udah sering pindah-pindah kayak gitu, istilahnya kan setan pada ngedeket tuh. Kalau di dunia Insidious kan gitu. Nah, kemunculan kedekatan setan-setan ini gak cuma di dunia itunya ya, astralnya, tapi dia kadang juga ngeganggu di dunia nyatanya juga kayak gitu. Cuman ya balik lagi tadi kalau yang si hantu muntah-muntah ini tuh kayak tempelan doang gitu kayak nggak diceritain lebih tujuan dia apa kayak itu kan ya itu sih menurutku aku agak kurang sama hantu-hantunya di sini gitu. Makanya kan di scene akhir kan di tempat asramanya itu ada hantu-hantu lain kan yang bermunculan itu kan sebenarnya ya istilahnya kayak hantu di sekitar sana yang tahu si Dalton ini kosong wadahnya mereka pada ngedeket gitu aja sih kayak gitu. Jadi kalau Poman ini si sutradaranya sama si produser filmnya bilang ini nggak bakal dilanjut lagi. Ya udah terakhir nih. Bilang udah terakhir, cuman ya kalaupun ada mungkin bakal lebih lama lagi lah daripada ini gitu. Kamu di universe-nya Insidious Conjuring ini nontonnya apa aja? Ada yang nggak sama sekali? Nggak sama sekali. Conjuring nggak? Nggak berani. Nggak berani. Aku nggak berani beneran. Kalau setan aku nggak berani. Tak rekomendasiin deh kalau kamu pengen nonton film horornya. Ini kan sebenarnya universe-nya ya bisa dibilang universe James Wan. James Wan itu sutradara dari Malaysia yang bikin film horor tuh kayak meledak gitulah. Insidious 1, 2, Conjuring 1, 2, Annabelle Comes Home. Cuman kayak nggak berani aja buat nontonnya. Tahu itu booming, tahu itu rame. Tahu itu serem. Cuman nggak berani buat nontonnya aja. Ajakin temen kuliahmu nonton. Iya, nanti kalau pas lagi. Ada sih biasanya ini. Kalau nggak yang seru-seru doang, nggak yang itu, karena mereka tahu aku ini. Oh. Kalau mereka lagi ngerjain, maksudnya lagi ngerjain aku buat nonton ini gitu, ya udah mereka nonton, aku gini-gini kan. Iya.
Ada yang penakut juga nggak kira-kira? Komen dong kalau ada. Banyak sih. Sama nggak sih kalau nonton gini gitu? Takut tapi ya berani tapi takut. Tapi gitu. kamu masih mending cuma tutup mata. Iya kan? Aku ada temen dulu di Jogja nonton film horor, nggak cuma nutup mata, nonjok sampingnya. Yo. Sampai tasnya putus. Yo. Iya. Saking takutnya gitu. Iya, dia suka nonton film horor, tapi ya gitu. Kalau pas lagi adegan setan ya ribet sendiri gitu loh gitu. Dan aku nggak tahu ini rating film berapa ya? Kok banyak banget yang nonton anak-anak kecil? Iya. Bentar kita umur nggak sih? Soalnya kemarin kita nonton banyak anak kecil gitu. Terus adegannya sih iya, ya makanya ada yang harusnya remaja sih. Sedikit sih, iya. Tapi itu anak kecil atau mungkin karena liburan ya sih. PG-13 tapi kok PG-13 13 tahun ke atas. Walaupun itu masih kayak 13 tahun ke bawah sih kayaknya. Tapi ribut banget. Iya, tapi PG-13 berarti kan remaja. Tapi kalau cuma ciuman doang sih kayaknya di film kelas Amerika PG-13 masih masuk sih. Masih, gitu. ya, Cuman kan ya bapak-bapaknya atau ibunya tolong dibilangin jangan berisik gitu ya. Walaupun teman kita juga ada yang berisik ya. Nontonnya kayak bapak-bapak di film manggil terus dia ngejawabin. Kalau ibu-ibu nonton tuh film sinetron gitu, nah itu sama gitu. Ya suka ngejawabin film gitu kayak. Oh masa gitu sih, masa gitu loh. Jangan kesel gitu. Walaupun aku lebih terganggu sama anak-anak yang belakang gitu. Makanya aku milih duduknya pojok gitu, paling pojok karena aku lihat ada anak-anak kecil kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nonton, cuma maksudnya ya diajarin lah kalau pas nonton ya diem gitu karena kan bioskop ramai gitu. Untungnya kan kemarin siang-siang sebenarnya jam kerja kan. Iya jadi kayak yang nonton dikit lah gitu. Nah, kalau yang nonton banyak itu pasti diteriakin gitu kayak gitu. Jadi skor, Rizka mau ngasih skor kayak untuk film ini? Oh, rating dari aku 7/10. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu karena mungkin aku nggak nonton dari 1 sampai 4-nya gitu. Bingung sih enggak, cuman agak kurang. Kenapa sih nggak diceritain lebih lanjut ini loh digali? Kalau emang ini terakhir, kita harusnya kan konklusinya dapet gitu loh. Akhir dari cerita ini tuh gimana gitu, bisanya orang ketindihan biar orang itu nggak diganggu lagi gitu loh, harusnya ada gitu. Untuk orang yang nggak suka horor, film ini cocok gak? Sebenarnya kalau mau menguji adrenalin cocok karena jam sekarangnya wow. Wow, iya. Kalau bagi aku nggak ketebak, soalnya kan aku nggak jarang nonton film horor kayak jadi, gitu ya. Timingnya kapannya bakal muncul itu ya nggak nebak aja gitu. Iya, ya film Insidious tipenya kayak gitu sih, tiba-tiba aja musiknya kan? menggigit. Sebenarnya kalau kamu pakai headset nggak kedengeran suara kayak nggak menakutkan deh film Insidious. Kayaknya nggak menakutkan kayak gitu. Nah kalau dari aku mungkin juga kayaknya sama 6,5 sih aku. 6,5/10 sih. Secara overall cerita menurutku ini bagus. Tapi balik lagi karena Insidious banyak banget yang aku harapin dari ini sebagai film terakhir, sebagai film konklusi yang aku nggak dapat gitu di film ini kayak gitu. Maksudku kalau ceritanya mereka lupa terus balik lagi ke sana tuh kayak apa ya? Kayak biasanya kalau film misalkan ya kamu dibikin lupa terus balik lagi ke tempat itu kayak dibikin menarik gitu loh. Kayak di sini tuh menurutku kurang gitu. Kembalinya mereka ke dunia astral itu kayak diceritakannya tuh menurutku kurang gitu, sinematiknya kurang. Terus tadi ya si iblis merahnya ini kan ikonik banget. Kalau Insidious tuh di film 1-2 tuh udah muncul gitu, dan ini sebagai penutupnya malah ya itu nggak diceritakan gitu asal mulanya seperti apa gitu. Karena sebenarnya ada yang menarik yang hantu bapaknya atau kakeknya Dalton inilah gitu, karena itu juga sudah muncul di foto-foto Insidious 1-2 itu sebenarnya nyambungnya bagus gitu, cuman ya tadi ya kurang dikit lah ya. Iya, si bapaknya muncul pun juga buat apa gitu, maksudnya kayak nggak ngebantu sama sekali kan, cuman nggak ngaruh di cerita sama kali, cuman ya istilahnya kayak ngasih petunjuk aja kalau kemampuannya itu emang udah diturunin dari bapaknya aja, cuman ya itulah gitu. Terus ya tadi ya ini menurut aku ini bukan lagi kayak Insidious karena teknik-teknik istilahnya buat nyambungin dunia astral sama dunia manusianya gitu. Terus kayak pas dia lagi dunia astral tuh buat kembalinya itu kan biasanya dari yang dunia manusia pun bisa ngebantu kayak gitu, entah lewat alat atau apa, karena emang ciri khasnya Insidious sih di Alice dan temen-temennya itu gitu. Sama si Red Door-nya ini juga menurut aku kenapa itu pintu merah
hubungannya mungkin sama si setan merah juga nggak diceritakan jelas gitu kan, si Red Door-nya itu. Karena seingatku sih Insidious 3, 4 pun juga Red Door, padahal iblisnya beda kan gitu. Maksudnya Red Door-nya ini harusnya bisa lebih digali lagi. Kenapa itu? Iya, karena kan udah ngambil judul The Red Door ya, tapi kayak Red Door-nya cuma menurutku kurang gitu, kurang diceritakan lebih lanjut kayak gitu. Jadi 6,5/10 aja sih untuk Insidious kelima, walaupun kalau secara film ini lebih bagus daripada yang keempat. Saya ingatku sih Insidious yang kelima kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku sama Rizka kayak gitu. Dan buat kalian, kalau misalnya kalian nggak sependapat bisa tulis di kolom komentar kayak gitu. Kalau kalian punya pendapat lain juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video berikutnya, review-review berikutnya mungkin dari aku sendiri atau mungkin Rizka hadir lagi gitu untuk film yang bukan genre horor, yang dia bisa menikmati semua filmnya kayak gitu. Ada Barbie mau nonton nggak? Barbie belum ya tapi. Belum. Ya, boleh. Ada Barbie, ada Oppenheimer. Kalau masih di rumah sih, ayo aja. Oh iya gitu. Jadi mungkin itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Adi. Aku Rizka. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.